Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmuri Channel. Pada kesempatan ini kita akan mereview voltmeter untuk mengetahui atau untuk melihat berapa kapasitas daripada baterai. Nanti kita dapat menggunakan voltmeter. Voltmeter ini kita beli di Shopee dengan harga Rp56.275. Itu sudah termasuk ongkos kirim 30.000 ya. Jadi kita memesannya melalui Shopee dengan cara COD, jadi barang sampai di rumah baru dibayar. Bentuk voltmeter ini seperti yang akan kita buka ini. Coba teman-teman diperhatikan. Nanti juga kita akan mencoba langsung mempraktekkan bagaimana cara memasang instalasi. Ini adalah barang yang saya maksudkan. Kita lihat, kita akan keluarkan dari bungkusan seperti ini. Jadi benda ini atau voltmeter ini nanti akan kita pasang untuk mengetahui kapasitas aki. Jadi kalau aki sudah ngedrop atau full, itu dapat kita lihat melalui voltmeter. Sekarang kita coba menyambungkan kabel-kabel untuk mengetesnya. Kabel positif kita sambungkan dengan kabel positif pada voltmeter, kemudian kabel negatif yang berwarna hitam kita sambungkan dengan kabel negatif di aki, sehingga dia akan hidup seperti gambar. Bila semuanya telah tersambung dengan benar, maka akan berfungsi dengan baik voltmeter kita. Kita dapat mengetahui berapa kekuatan atau kapasitas baterai yang ada di arus baterai yang ada di dalam aki. Jika kita langsung mengecas pada posisi seperti ini, nanti voltmeter akan juga bergerak sesuai dengan banyaknya arus yang masuk. Itu akan terdeteksi melalui voltmeter. Sekarang kita pasangkan dulu kutub negatif, kutub positif akan kita sesuaikan dengan warna merah untuk kutub positif, langsung dari cas aki. Warna hitam untuk kutub negatif. Nah, kita sambungkan dengan benar. Nanti baru kita colokkan cas aki ini atau charger ini ke listrik. Sekarang kalau kita pasang, dia langsung hidup seperti itu. Karena posisi aki ini sudah full, jadi warnanya menjadi full juga. Sekarang kita colokkan. Nah, nanti kita akan lihat ada pergerakan pada voltmeter ini, menandakan bahwa arus listrik yang dari PLN itu mengalir ke aki. Jadi aliran itu terdeteksi dengan bergeraknya lampu-lampu pada voltmeter. Sekarang kita lihat, ini voltmeter yang kita pasang tadi, itu angkanya bergerak-gerak, ada 14, sekian, 13, sekian. Itu menandakan bahwa masih ada ruang kosong pada aki kita yang akan diisi. Jika benar-benar sudah full, itu maka semua indikator itu akan berhenti sendiri, menandakan bahwa kapasitas baterai kita benar-benar sudah penuh atau sudah full. Jadi itu salah satu fungsi daripada voltmeter ini. Pada saat kita bekerja, kita ingin melihat bagaimana kondisi daripada baterai kita, apakah masih ada atau tidak, itu bisa dilihat dengan voltmeter. Sekarang voltmeter ini akan kita pasang pada box yang telah kami siapkan ini. Nanti baru kita pasang lagi instalasi sesuai dengan jalur kabelnya. Sekarang saya ambil spidol, saya akan buat satu ukuran ya, nanti akan saya lubangi sesuai dengan ukuran dari voltmeter yang
kita siapkan ini. Perhatikan, jika ukuran ini telah benar-benar kita selesaikan, kita buat dengan tepat, maka nanti voltmeter yang akan kita pasang di lubang itu juga akan pas. Nah, bagaimana cara melubangnya? Lihat teman-teman, nanti kita lubang menggunakan solder. Jadi dengan panas solder itulah secara perlahan-lahan kita akan melubangi daripada box kita ini. Sekarang saya akan colokkan dulu soldernya biar panas. Setelah panas nanti saya akan coba pelan-pelan ya. Kita ikuti garis daripada spidol yang telah kita tuliskan tadi di box. Ini kita lakukan benar-benar hati-hati ya, agar garis itu tidak terpotong atau tidak melenceng, sehingga membuat penampakan dan penampilan daripada box kita itu semakin buruk. Kalau dia pas sesuai dengan garis, maka kita memasang voltmeternya juga mudah, kemudian rapi. Nah, sekarang lubang ini sudah selesai dibuat. Kita tinggal nanti bagaimana memasukkan voltmeter ke dalam lubang tersebut. Coba diperhatikan, ini saya akan langsung memasang voltmeter pada box yang telah kita lubangi ini. Pertama, saya akan lihat kabelnya dulu dengan baik. Kita akan coba mengulangi. Nanti pemasangannya di dalam box ini juga akan kita buat sama seperti pengetesan ini. Jadi kabel positif dihubungkan dengan kutub positif baterai, kabel negatif dihubungkan juga dengan kutub negatif pada baterai atau aki. Sekarang kita masukkan voltmeter ini ke dalam box. Ini dilakukan perlahan-lahan ya teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena kabel yang melekat pada voltmeter ini cukup rentan daripada lepas. Jadi mudah lepas karena timah yang mengikat itu cukup tipis. Jadi kita hati-hati agar kita tidak berulang kali menyoldernya. Sekarang kita masukkan pelan-pelan. Ini sudah hampir masuk ya. Kita tekan, jangan sampai pecah. Kalau sudah pecah, mesanya lama. Ini 4 hari dari mulai pemesanan baru nyampe. Nah, sekarang sudah masuk ya. Nah, sekarang saya akan memasukkan baterai atau aki ke dalam box ini. Perlu teman-teman ketahui, box ini adalah box khusus untuk alat semprot ya. Di sini saya menggunakan alat semprot yang biasa dipakai untuk mencuci motor ya, dengan kekuatan aki atau bisa juga dengan kekuatan listrik. Jadi sudah saya rakit itu khusus tempat aki maupun tempat dinamo atau mesin semprotnya. Kebetulan mesin semprot ini dengan kekuatan sumber ini adalah 80 PSI. Jadi kalau aki itu bisa bertahan cukup lama, sampai 6 jam. Untuk itu teman-teman bisa lihat review daripada mesin semprot ini di video kami seperti yang ada di link di atas itu. Nah, setelah akinya saya masukkan, nanti akan saya ikat dengan baik agar dia tidak lari kemana-mana. Ini sudah ada lubang khusus untuk mengikat aki itu, sudah ada tempat khusus. Jadi kalau semprot ini saya bawa ke ladang, disitu kan jauh dari listrik atau PLN, maka disitulah kita menggunakan aki sebagai arus atau tenaga utama untuk menghidupkan semprot ini. Karena kita memakai aki, kita perlu tahu kapasitas aki kita masih full atau sudah sangat sedikit. Inilah saya menggunakan voltmeter sebagai alat pendeteksi daripada kapasitas aki. Jadi kalau kita lihat, kalau aki kita sudah sedikit, kita akan
menghentikan pekerjaan kita, karena takut nanti kita mau nyemprot ladang sudah buang-buang obat, arus listrik tidak ada lagi, mesin tidak mau hidup. Nah, di sini kan mubazir. Jadi kalau dengan adanya voltmeter ini kita tahu bahwa aki kita masih setengah atau sudah benar-benar habis. Jadi kekuatannya kita sudah bisa memprediksi. Kalau akinya tinggal seperempat, itu mungkin kita bisa nyemprot dengan air yang tidak cukup banyak. Jadi sangat membantu sekali. Kalau dulu sebelum saya pasang voltmeter, itu saya sering kecolongan juga, akinya sudah habis, kita malah nyiapin air atau obat itu banyak, akhirnya tidak dapat disemprotkan karena tidak ada arus DC atau arus listrik yang tersimpan di aki. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari voltmeter ini. Nah, sekarang saya akan sambungkan kabel-kabel sesuai dengan aturannya ya. Kabel positif kita sambungkan ke positif, kabel negatif kita sambungkan dengan kabel yang negatif. Itu sudah ada warnanya tersendiri ya. Untuk positif warnanya merah, untuk negatif warnanya hitam atau hijau. Jadi kalau sudah tersambung semua, maka voltmeter kita sudah bisa kita hidupkan. Nah, sekarang sudah tampak mulai menyala. Kalau dia tersambung dengan baik, maka voltmeter ini akan menyala. Itu sudah tampak menyala. Itu masih ada kabel-kabel yang belum terikat dengan benar, masih ada yang belum tersambung dengan baik. Sekarang kita sambungkan. Coba teman-teman perhatikan. Nah, jika sudah tersambung, kita dapat melihat sudah bisa hidup. Jadi kapasitas baterai sudah tampak berwarna hijau yang di atas, kemudian ada angka sebagai tanda bahwa kapasitas baterai kita sudah berapa ampere ya. Kalau kita ngecas juga dia akan langsung, kalau sekarang tidak bergerak. Tapi kalau kita pasang cas atau charger ini, arus akan mengalir ke dalam aki. Kita lihat. Sekarang saya akan pasang kutub negatif pada cas, saya pasangkan ke kutub negatif baterai. Kutub positif juga demikian. Kemudian dicolokkan ke listrik, maka dengan sendirinya charger ini akan mengecas aki yang ada di dalam box. Itu tampak sudah bergerak-gerak angka-angka yang ada di box. Itu menunjukkan bahwa voltmeter ini berfungsi dengan baik. Jadi ini adalah review saya untuk kali ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti jika mau membeli perlengkapan elektronik seperti ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman. Di sini saya sudah pasangkan seklar juga di box ini. Gunanya apa? Agar kita kalau sudah selesai bekerja, aki kita masih utuh, tidak terbuang percuma arus listrik yang ada di aki. Jadi saya pasang seklar, dan jika pada saat menggunakan adaptor itu kita bisa mematikan arus yang dari aki. Jadi kita langsung memakai arus dari listrik. Di situ sudah saya pasang seklar. Nah, sekarang saya masukkan kembali perlengkapan yang sudah ada tadi itu. Box ini sungguh praktis. Jadi kita tinggal bawa kemana saja, bisa digunakan untuk mencuci motor, mencuci mobil, maupun menyemprot ladang. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mendukung channel ini, kami mohon kepada teman-teman untuk tidak keberatan untuk mengklik subscribe yang berwarna merah itu, dan juga tanda loncengnya sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami ini. Jadi itu kami ucapkan terima kasih. Semoga subscribe-nya menjadi amal ibadah. Amin. Kami Asmuri Channel mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.